Guys, pernah nggak sih kamu lagi duduk, lihat ponsel, jempol udah di atas nama dia, hati deg-degan, kepala penuh pikiran. Kalau aja aku bisa kirim satu pesan lagi, mungkin kamu cuma pengen dia bales, atau kamu cuma pengen ngerasa baik-baik aja. Tapi sebelum kamu pencet kirim, tarik napas bentar. Karena yang mau kamu lakukan ini bukan cuma soal kirim teks. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang siapa kamu ketika nggak ada satupun balasan. Tentang siapa kamu ketika keheningan mulai teriak lebih keras dari suara apapun. Kamu bisa memilih buat ngejar, atau kamu bisa bangkit. Kamu bisa pilih martabat, bukan keputusasaan. Ketenangan, bukan drama. Kekuatan, bukan kebutuhan buat diperhatiin. Karena ini bukan cuma tentang dia, ini tentang kamu. Tentang kamu yang sedang belajar mendapatkan kembali damai dan harga dirimu. Jadi sebelum kamu pencet kirim, yuk kita ngobrol. Bukan sebagai orang asing, tapi sebagai teman yang pernah ada di tempat yang sama. Pertama, kenapa sih kita susah banget berhenti kirim pesan ke dia? Rasanya kayak ada sesak di dada, kayak kepala muter-muter mikir hal yang sama. Kamu pengen ngomong apa aja, karena kalau enggak, rasanya bisa meledak. Tapi sebenarnya, yang kamu cari bukan dia, yang kamu cari itu penutupan. Otakmu cuma pengen tenang. Dan dia adalah satu-satunya hal yang familiar buat otak kamu saat ini. Tapi, kamu tahu nggak? Setiap kali kamu kirim pesan dari tempat takut atau butuh, kamu sebenarnya ngasih kunci emosimu ke dia. Padahal, kenyataannya, kekuatan nggak datang dari memperbaiki. Kekuatan datang dari berani menghadapi. Hadapi rasa sakit, hadapi sunyi, hadapi pikiranmu sendiri, tanpa butuh orang lain buat nenangin kamu. Kamu cuma bisa kendaliin satu hal, dirimu sendiri. Responmu, napasmu, pilihanmu, itu sepenuhnya milikmu. Kedua, keheninganmu itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Pas kamu nggak ngirim pesan, kamu pikir dia nggak nyadar? Salah. Namamu nggak muncul di layar dia, dan pikirannya mulai jalan-jalan sendiri. Kenapa dia nggak ngehubungin? Apa dia udah lupa? Manusia itu otomatis nyari apa yang hilang, dan keheningan kamu adalah cermin. Cermin buat dia ngelihat dirinya sendiri. Bisa aja muncul penyesalan, rasa penasaran. Tapi ingat, ini bukan soal bikin dia ngejar balik. Ini tentang kamu belajar nguasain dirimu sendiri. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, tapi dengan tenang. Tenang yang diam-diam nunjukin kalau harga dirimu nggak tergantung dia. Kamu nggak perlu suara buat didengar. Kadang pesan paling kuat itu justru nggak diucapin sama sekali. Ketiga, waktu kamu milih untuk diam, kamu bukan cuma nahan diri. Kamu lagi ambil alih kendali. Kamu bilang ke dunia, perasaanku adalah tanggung jawabku. Dan ini bukan hal kecil. Ini titik di mana kamu berhenti jadi seseorang yang bergantung dan mulai jadi seseorang yang memimpin hidupmu sendiri. Sadar bahwa emosi itu bukan perintah, cuma sinyal. Bahwa diam itu bukan kekosongan, tapi pilihan. Kebanyakan dari rasa sakit yang kamu rasain sekarang bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang kamu bayangin. Otak kamu bikin skenario, bikin drama sendiri di kepala. Jadi, saat kamu tergoda buat kirim pesan lagi, tarik napas. Ingat, menahan diri itu bukan kalah, itu kamu menang. Karena kamu udah mulai melatih sistem syarafmu buat kuat di tengah ketidakpastian. Dan dari situlah transformasi dimulai. Keempat, setiap kali kamu hampir ngirim pesan, kamu lagi berdiri di persimpangan antara keputusasaan atau disiplin. Keputusasaan itu panik, emosional, dan berharap balasan bisa jadi solusi. Tapi kenyataannya, semakin kamu ngejar, semakin dia menjauh. Energi butuh banget itu terasa, bahkan kalau kamu nggak ngomong sekalipun. Tapi disiplin itu tenang. Disiplin nggak butuh pembuktian. Dia bertindak sesuai nilai, bukan emosi sesaat.
Dan inilah energi yang bikin kamu dihormati, bukan cuma sama dia, tapi sama diri kamu sendiri. Kelima, kenapa semakin kamu ngejar, dia malah makin jauh? Karena dalam hubungan, keinginan buat deket itu harus datang dari dua arah. Kamu nggak bisa paksain seseorang buat peduli. Kamu cuma bisa ngasih ruang dan membiarkan dia datang karena dia mau, bukan karena kamu desak. Ketenangan itu menarik, bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu stabil. Dan stabilitas itu jarang. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua orang sibuk cari validasi. Keenam, jadi seseorang yang nggak bisa digoyahkan. Bukan berarti kamu nggak punya perasaan. Kamu punya dan dalam, tapi kamu tetap tenang. Kamu tetap berdiri tegak. Kamu adalah gunung yang nggak goyah walau badai menghantam. Kamu udah bukan orang yang dulu. Kamu nggak lagi ngejar validasi. Kamu nggak perlu perhatian buat tahu kamu berharga. Kamu udah punya ketenangan yang bikin kamu berbeda. Dan dia, kalau dia nyadar, dia akan merasakan perubahan itu. Ketujuh, kamu mau dia kangen. Berhenti isi setiap keheningan dengan kehadiranmu. Berhenti muncul terus. Biarkan dia merasakan kosongnya ruang tanpa kamu. Karena kehadiran yang terus-menerus bisa jadi tekanan, bukan kasih sayang. 8. Hindari jebakan kepuasan instan. Kirim pesan itu kayak gula buat jiwa. Manis sebentar, nyesel belakangan. Itu bukan healing, itu candu. Dan kamu sekarang lagi di jalan yang beda. Kamu lagi belajar untuk tenang di tengah rasa nggak nyaman. Kamu lagi melatih kekuatan sesungguhnya. Ketenangan dalam badai. 9. Di keheningan itu, kamu membangun. Bukan buat balas dendam, bukan buat pamer, tapi buat diri kamu sendiri. Kamu pergi nge-gym, belajar hal baru, mulai proyek yang selama ini kamu tunda. Kamu bangun kehidupan yang penuh makna, dan kamu berhenti ngemis perhatian dari siapapun. Karena kamu sadar, kehadiran atau ketidakhadiran seseorang nggak nentuin siapa kamu. 10. Boleh nggak sih ngirim pesan lagi? Jawabannya, boleh. Tapi cuma kalau kamu udah utuh. Kalau kamu kirim dari tempat damai, bukan putus asa. Bukan buat dapat reaksi, tapi buat nyampaikan kebenaran. Kalau nggak dibalas, nggak masalah. Karena kamu nggak lagi ngasih kendali atas emosi kamu ke orang lain. 11. Gimana caranya menerima hasil apapun dengan anggun? Dengan sadar bahwa apapun hasilnya, kamu tetap oke. Bukan karena kamu cuek, tapi karena kamu udah tahu nilai dirimu. Kamu nggak ngegantungin harga dirimu di tangan orang lain. Kalau dia balas, bagus. Kalau enggak, kamu tetap berdiri tegak. Karena kamu nggak lagi ngejar cinta. Kamu mewujudkannya. Dan kalau kamu udah sampai di titik ini, ingat satu hal. Kamu bukan lagi seseorang yang sama seperti dulu. Kamu adalah seseorang yang memimpin dirinya sendiri. Seseorang yang memilih keheningan, ketenangan, dan kekuatan batin setiap harinya. Kalau kamu udah siap untuk terus jalan di jalur ini, ketik di komentar, "Aku mengendalikan diriku sendiri." Kamu nggak butuh balasan buat tahu kamu berharga. Karena kekuatanmu, nilaimu, dan kedamaianmu udah ada di dalam dirimu dari awal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan terus bangun hidup yang kamu banggakan.